Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Rizal akan mempresentasikan tentang makalah saya dengan judul Mengakses Kesiapan Karir dan Minat Kerja demi memenuhi tugas UAS untuk matkul asesmen psikologi yang diampu oleh Bapak Aminullah MPD. Untuk yang pertama, pengertian dari kesiapan kerja. Untuk pengertiannya ialah keseluruhan kondisi yang meliputi bagaimana memahami akan dirinya, kematangan fisik, mental, sikap, keterampilan, dan pengalaman sehingga mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan pekerjaan tanpa memerlukan penyesuaian diri yang memakan waktu yang lama. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek-aspek kesiapan kerja. Untuk aspek-aspeknya diantaranya yang pertama tanggung jawab atau responsibility. Untuk yang kedua fleksibilitas. Untuk yang ketiga keterampilan yaitu skill. Untuk yang keempat communication atau komunikasi. Dan yang kelima pandangan dari diri atau self view. Dan yang terakhir yaitu kesehatan dan keselamatan. Karena tanpa aspek-aspek untuk dari kesiapan kerja tersebut, seseorang tidak akan siap atau mampu untuk terjun di dunia pekerjaan. Terus selanjutnya yaitu ciri-ciri kesiapan kerja. Yang pertama tentunya memiliki motivasi, karena tanpa motivasi seseorang tidak akan memiliki kesiapan untuk terjun di dunia pekerjaan. Untuk yang kedua memiliki kesungguhan, karena apa? Dalam dunia kerja itu butuh akan kekuatan, akan kemampuan kesungguhan dari dirinya begitu. Untuk yang ketiga memiliki keterampilan atau bakat mungkin ya, karena biasanya orang yang berbakat cenderung untuk bisa mudah dilatih dan mudah untuk berkembang dalam karirnya atau dalam pekerjaannya begitu. Jadi lebih mudah memiliki bakat dan mengembangkan daripada tidak memiliki bakat dalam pekerjaan tersebut tetapi memaksa begitu. Untuk yang terakhir memiliki kedisiplinan. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja. Yang pertama minat siswa atau minat dari seorang tersebut. Untuk yang kedua kemampuan akademis, yaitu kemampuan dalam tingkat sekolahnya dulu, dan yang terakhir tingkat kematangan dalam segi apapun maupun emosi dan fisik begitu. Untuk yang kedua bimbingan karir. Untuk pengertiannya menurut Winkel, seorang ilmuwan yang di dalam bukunya, yaitu bimbingan karir ialah bimbingan yang dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan yaitu profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntunan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki begitu. Terus selanjutnya yaitu aspek-aspek bimbingan karir. Untuk yang pertama pemahaman terhadap dunia kerja. Yang kedua perencanaan dan pemilihan karir atau jabatan. Yang ketiga penyediaan berbagai program studi yang berorientasi karir. Yang keempat nilai-nilai kehidupan yang berkenaan dengan karir. Yang kelima cita-cita masa depan. Yang keenam minat terhadap karir tertentu. Yang ketujuh kemampuan dalam bidang karir tertentu. Yang kedelapan bakat khusus terhadap karir tertentu. Yang kesembilan kepribadian yang berkenaan dengan karir tertentu. Yang 10 harapan keluarga. Yang 11 masa depan karir yang akan diperoleh. Dan yang terakhir penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan yang terkandung dalam karir atau jabatan dan dalam profesi tertentu begitu. Ya, untuk selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan karir. Yang pertama
Tujuannya dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan, minat, bakat, dan cita-citanya. Begitu. Untuk yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Untuk yang ketiga, mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, serta memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depannya. Begitu. Untuk yang keempat, menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dan yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dan yang terakhir, tujuannya para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupannya yang sesuai. Yang intinya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya. Gitu. Untuk selanjutnya tentang minat kerja. Untuk pengertiannya ialah kecenderungan umum seseorang itu untuk tertarik terhadap kelompok kegiatan orang-orang dalam melakukan kegiatan kerja dalam suatu bidang pekerjaan. Begitu. Itu minat kerja. Untuk unsur-unsurnya dari minat kerja, yang pertama kognisi, yaitu kognisi mengenal minat itu didahului oleh informasi dan pengetahuan mengenai objek yang diamati tersebut. Misalnya apabila seorang telah mempunyai informasi dan pengetahuan mengenai suatu pekerjaan yang diminati, maka seseorang tersebut akan cenderung berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mencapai suatu pekerjaan. Untuk yang kedua, emosi, yaitu perasaan minat yang mengandung unsur emosi karena dalam partisipasi atau pengalaman itu disertai dengan perasaan tertentu, biasanya perasaan senang. Yang terakhir yaitu konasi, yaitu kehendak yang merupakan kelanjutan dari unsur kognisi yang diwujudkan dalam bentuk kemauan terhadap objek yang diminati dalam pekerjaan tersebut. Begitu. Selanjutnya yaitu macam-macam minat kerja. Yang pertama, minat profesional. Di dalam golongan ini dikenal 3 jenis minat, yaitu minat-minat keilmuan, ekspresi estetis, dan kesejahteraan sosial. Untuk yang kedua, minat komersial. Minat komersial ialah ketertarikan orang terhadap pekerjaan-pekerjaan di dunia usaha bisnis atau bidang perdagangan, yang pasti mengacu ke pelaku bisnis yang utama atau ke pekerjaan perkantoran di dunia bisnis. Untuk yang terakhir yaitu minat kegiatan fisik, dan dalam ini ada 3 golongan minat, yaitu minat mekanik, minat kegiatan luar, dan minat aviasi. Dari ketiga minat tersebut bisa kita ambil salah satu dan kita cocokkan terhadap siswa tersebut, karena bisa kita golongkan. Seperti yang ketiga, contoh dari minat kegiatan fisik, siswa ini mungkin karena dia tergolong minat kegiatan fisik, bisa dia cocok untuk bekerja sebagai montir atau pegawai bengkel, bisa juga sebagai tukang dan sebagainya. Karena apa? Dia tergolong dari minat kegiatan fisik. Begitu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.